Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Noval Raitrabani dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP terakhir 069. Baik, di sini saya akan mempresentasikan buku di chapter 18 yakni gurun dan aktivitas angin. Sebelum memasuki ke materi, eh, kita kenali lebih dalam kenapa sih gurun itu bisa terjadi. Eh, Berdasarkan sumber yang telah saya cari, gurun itu terjadi karena eh, aktivitas curah hujan yang rendah. Jadi, dalam suatu daerah di mana bisa dikatakan sebagai gurun itu terjadi karena curah hujannya yang sangat rendah dan mengakibatkan daerah tersebut menjadi seperti gersang atau ya tidak ada air gitu. Biasanya daerah gurun terjadi di antara 30 derajat lintang utara ke 30 derajat lintang selatan. Jadi ada beberapa lokasi yakni di lokasi khatulistiwa dengan mekanismenya adalah udara memanas, lalu naik dan meluas dan mendingin saat naik. Untuk hasilnya menjadi hujan deras dan mengakibatkan biosfernya lembab. Nah, untuk daerah di khatulistiwa adalah di 0 derajat ini ya. Itu mengakibatkan iklimnya menjadi tropis dan eh, menjadikan biosfernya lembab. Nah, pada 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan, itu mekanismenya adalah udaranya menurun dan udaranya terkompresi dan menghasilkan panas. Dan mengakibatkan kapasitas uap airnya meningkat. Dan hasilnya adalah langitnya menjadi cerah, evaporasi tinggi, dan jarang hujan. Nah, biasanya di 30 derajat lintang utara dan selatan itu kebanyakan adanya gurun utama dunia seperti gurun Sahara, gurun Kalahari, Arabian, dan sebagian daerah di Australia. Nah, sedangkan di kutub utara dan selatan itu juga terdapat sebuah gurun, tetapi gurunnya itu berbentuk seperti bongkahan es. Atau biasa disebut itu adalah kutub utara dan kutub selatan. Kenapa sih kutub utara dan kutub selatan itu bisa dikatakan sebagai gurun? Karena di sana itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, gurun dikatakan karena curah hujannya rendah. Jadi di kutub utara dan kutub selatan juga curah hujannya itu rendah. Namun yang membedakan dengan gurun Sahara, Kalahari dan lain-lain adalah eh, suhu di daerah tersebut. Di kutub utara itu suhunya eh, kurang dari 0 derajat Celcius yang mengakibatkan ya daerahnya menjadi es. Contohnya seperti di Norwegia kalau nggak salah dan di Antartika. Oke, next. Nah, adapun metode yang mengakibatkan sebuah daerah tersebut menjadi gurun, yakni yang pertama adalah bayangan hujan atau rain shadow. Untuk bayangan hujan sendiri ini, untuk bayangan hujan sendiri ini diakibatkan karena daerah tersebut tidak terkena eh, perluasan dari hujan. Jadi daerah tersebut bisa dikatakan itu membelakangi hujan yang mengakibatkan udaranya menjadi kering dan terjadinya kompresi dan pemanasan air.
yang membuat daerah tersebut menjadi gersang karena tidak terkena oleh air. Yang kedua adalah jaraknya yang jauh dari laut, itu mengakibatkan tanah di daerah tersebut tidak tidak terkena air. Jadi tanah di daerah tersebut jadi tidak lembab atau gersang. Yang ketiga adalah arus laut dingin. Nah, next. Oke, selanjutnya adalah sistem drainase internal. Oke, ada beberapa aspek yang menyebabkan sebuah daerah tersebut itu berbeda-beda. Seperti ada bentuk lereng, di gurun itu berbentuk seperti curam dan bersudut tajam. Untuk daerah lembabnya adalah halus dan melengkung. Nah, ini terjadi karena perakukan kimianya lambat. Nah, sedikit tanah halus dan vegetasi jarang tidak mengikat tanah. Nah, ketahanan batu kapurnya bisa disebut tahan yang mengakibatkan membentuk bukit atau tebing. Nah, topografi khususnya ada badlands atau topografi tajam pada lempung. Contohnya seperti di dataran tinggi Colorado, itu ada mesa, butte, dan lipatan batuan sedimen seperti monocline, hogback, dan cuesta. Nah, adapun di basin and range ada patahan normal, fen aluvial, bajada, playa, dan pedimen. Nah, di sini ada beberapa gambar di mana daerah tersebut terkena oleh erosi. Kita ganti ke ini dulu. Ya, kita pindah ke bukunya aja. Nah, yang telah saya sebutkan tadi, dataran tinggi Colorado juga ditandai oleh lipatan-lipatan aneh berbentuk tangga, lakukan pada lapisan batuan yang disebut monoklin. Nah, erosi pada monoklin meninggalkan lapisan batuan yang tahan erosi menonjol di atas permukaan sebagai punggung bukit. Nah, hogback itu bisa diartikan sebagai lapisan batuan yang tahan erosi dan miring tajam akan tererosi membentuk back. Hogback itu adalah punggung bukit tajam dengan lereng yang curam. Seperti wait, ada gambarnya hogback.
Ini adalah contoh dari hawkback berbentuk curam. Lapisan tanah erosi yang miring dengan struktur landai membentuk cuesta dengan satu sisi curam dan satu sisi landai. Nah, adapun basin and range ditandai oleh pegunungan yang berbukit-bukit dan terjal, dipisahkan oleh dataran lembah yang datar. Blok-blok batuan yang membentuk pegunungan dan lembah-lembah dibatasi oleh patahan, yaitu retakan di permukaan tanah di mana telah terjadi pergerakan. Ini contohnya. Nah, terpisahkan oleh dataran lembah yang datar. Oke, next kita akan masuk ke ini adalah Death Valley Colorado. Nah, ini adalah Death Valley di California. Oh, sorry, Playa, Playa. Adalah Playa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aktivitas angin. Nah, angin sendiri itu dapat menjadi eh, sebuah agen penting dalam erosi dan endapan di iklim apapun. Nah, angin berbeda dari air yang mengalir karena karena udara lebih ringan daripada air. Angin hanya dapat mengangkut sedimen halus pasir, lumpur, dan tanah liat. Namun angin tidak terikat pada saluran seperti air mengalir sehingga angin dapat membentuk dampak luas di area yang sangat luas. Jadi maksudnya adalah angin itu dapat membentuk sebuah dataran yang bebas gitu. Jadi tidak terikat oleh air yang mengalir, tidak terikat oleh eh, bentuk dari struktur dari dataran tersebut. Jadi kalau air kan pasti ada seperti eh, sungainya gitu kan. Kalau angin itu tidak terpengaruh oleh struktur dataran tersebut. Secara umum, semakin kencang angin bertiup, semakin banyak sedimen yang dapat dipindahkan. Kecepatan angin ditentukan oleh perbedaan tekanan udara yang disebabkan oleh perbedaan suhu udara. Saat udara memanas dan mendingin, densitasnya berubah, dan perubahan densitas ini menciptakan perbedaan tekanan udara yang menyebabkan terjadinya angin. Nah, ini adalah erosi angin dan transportasinya. Contohnya seperti dashball pada tahun 1930-an. Di negara Prairie, pertanian berlangsung selama bertahun-tahun akibat kekeringan dan praktik konservasi tanah yang buruk. Tanah liat dan lumpur yang longgar mudah terangkat dari tanah kering yang gersang, seperti di ladang yang diolah. Erosi angin menjadi lebih parah jika tanah terganggu oleh hewan atau kendaraan. Pelampung dan tanah liat dapat tetap tersuspend dalam udara yang bergejolak untuk waktu yang lama, sehingga angin kencang dapat membawa awan debu ratusan meter ke atas dan ratusan kilometer secara horizontal. Contohnya adalah titik 15 adalah gambar dari badai debu gurun Sahara yang berhembus ke arah barat laut dari pantai Afrika ke Samudra Atlantik pada 26 Februari 2000. Awan debu yang tebal ini berukuran sekitar sebesar Spanyol dan partikel debu dari badai ini terbawa hingga ke pesisir barat Samudra Atlantik.
Nah, ini adalah beberapa contoh eh, yang terdampak oleh erosi angin. Ini contohnya adalah, kalau nggak salah adalah jamur, apa ya? Pembentuk sebuah batuan yang seperti jamur. Saya lupa. Nah, sedangkan yang ini adalah petrified, yakni batuan yang tererosi oleh aksi pengkisan pasir angin kencang yang terjadi di Death Valley. Untuk erosi dari angin itu ada beberapa macam atau tipe. Yang pertama adalah deflasi. Deflasi adalah pengangkatan partikel tanah liat, lumpur, dan pasir dari permukaan tanah oleh angin. Jika sedimen di permukaan terdiri hanya partikel halus, erosi partikel-partikel ini dapat menurunkan permukaan tanah secara signifikan. Contohnya seperti blowout, yakni adalah depresi di permukaan tanah yang disebabkan oleh erosi angin. Blowout. Nah, nah, ini adalah blowout. Jadi, akibat dari erosi angin dapat membentuk eh, sebuah pilar. Apa ya? Di tengahnya itu ada seperti pilar diakibatkan oleh erosi angin. Jadi, eh, di sekitar pilar tersebut membentuk sebuah lubang yang diakibatkan oleh erosi yang biasa disebut itu blowout. Blowout sendiri umum ditemukan di negara seperti Great Plains, salah satunya di Wyoming berukuran 5 kali 15 kilometer dan kedalaman sekitar 45 meter. Selanjutnya adalah deposisi angin, contohnya seperti lus. Lus adalah endapan lumpur dan tanah liat yang terbawa angin. Terdiri dari butiran kuarsa, feldspar, dan mineral lain yang belum tererosi. Nah, bentuk dari lus adalah membentuk sudut tajam dan terikat lemah oleh kalsit. Lus sendiri memiliki porositas yang tinggi, biasanya sekitar 60%. Endapan lus dapat menutupi bukit dan lembah di hilir sumber sedimen halus seperti gurun atau wilayah endapan gletser. Hmm. Nah, ini adalah contohnya adalah wilayah-wilayah yang tertutup lus. Selanjutnya adalah gundukan pasir atau bukit pasir atau bahasa Inggrisnya adalah sand dunes. Adalah gundukan butiran pasir longgar yang ditumpuk oleh angin. Bukit pasir paling mungkin terbentuk di daerah dengan angin yang kencang, yang umumnya bertiup ke arah yang sama. Nah, sebagian besar bukit, bukit pasir memiliki penampang asimetris dengan lereng yang landai menghadap angin dan lebih curam di sisi hilir angin. Lereng hilir angin yang curam pada bukit pasir disebut permukaan lereng. Nah, ini adalah contohnya dari bukit pasir. Jadi, pasir yang berada di tengah dari angin itu akan tertiup dan terjadi erosi.
Nah, jadilah eh, penumpukan yang mengakibatkan terjadi bukit pasir. Nah, saat melintasi bukit pasir, angin mengikis pasir dari lereng hulu yang landai dan menumpuknya di lereng hilir pada permukaan yang miring, mengakibatkan seluruh bukit pasir bergerak perlahan ke arah hilir. Nah, kecepatan dari pergerakan bukit pasir jauh lebih lambat daripada kecepatan angin, karena hanya lapisan tipis pasir di permukaan bukit pasir yang bergerak pada satu waktu. Nah, bukit pasir sendiri mungkin hanya bergerak kisaran 10 hingga 15 meter per tahun. Nah, bukit pasir sendiri terdiri dari beberapa tipe, yakni bukit pasir berchans, bukit pasir melintang, eh, ketiga adalah bukit pasir parabola, dan yang keempat adalah bukit pasir memanjang. Eh, untuk Barchan sendiri, ini adalah sebuah bukit pasir yang terbentuk berlawanan dengan arah angin. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Karena pada Bukit Barchans itu arah angin terdiri dari dua arah, namun yang sering yang sering bertabrakan dengan pasirnya adalah yang berlawanan arah. Meskipun meskipun terdiri dari dua arah, yang berlawanan itu tetap lebih dominan daripada yang searah dengan arah bukit pasirnya. Yang kedua adalah bukit pasir melintang, kalau nggak salah horizontal. Nah, ini terjadi akibat dari permukaan longsor. Untuk yang ketiga adalah bukit pasir parabola. Untuk yang ini adalah searah dengan arah angin. Jadi tanduknya gimana ya? Searah dengan mata angin tersebut. Ini berlawanan dengan Bukit Barchans. Untuk yang keempat adalah Bukit Pasir Memanjang. Ini membentuk seperti lembah dataran gitu, lembah pasir. Nah, di sini ada penjelasannya yang pada gambar satu, yakni Bukit Barchans, kecepatan dan arah angin yang konstan atau berubah-ubah. Jadi maksudnya adalah eh, tabrakan dari dua arah mata angin itu berubah-ubah, tapi yang lebih dominan adalah yang membentuk apa ya, yang searah dengan mata angin, namun namun eh, yang konstan adalah yang berlawanan dengan arah mata angin. Kurang lebih begitu. Yang kedua adalah pasokan pasir yang tersedia, dan yang ketiga adalah bagaimana penutup vegetasi.
Nah, untuk Bukit Pasir Parabola mirip bentuknya dengan Bukit Pasir Barcan, kecuali bahwa ia memiliki lekukan yang dalam dan cembung ke arah hilir. Tanduknya mengarah ke hulu dan umumnya tertanam oleh vegetasi. Salah satu jenis bukit pasir terbesar adalah Bukit Pasir Longitudinal atau SAFE. Nah, yaitu punggungan pasir simetris yang terbentuk sejajar dengan arah angin dominan, seperti membentuk sebuah lembah. Bukit pasir longitudinal terbentuk dalam punggungan panjang dan sejajar yang sangat lurus dan teratur jaraknya. Mereka biasanya dipisahkan oleh tanah tandus atau permukaan gurun yang keras. Oke, mungkin begitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.